pilkada serta di Kabupaten Pasaman, tentu kami selaku penyelenggara pilkada sebagai pengawas tidak akan mungkin mampu mengawasi seluruh wilayah, seluruh TPS yang ada di Kabupaten Pasaman ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami juga menghimbau, meminta partisipasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman untuk bersama-sama kita mengawasi pelaksanaan pilkada ini, sehingga pilkada yang kita laksanakan di Pasaman nanti dapat berjalan dengan jujur, adil, berintegritas, dan badun syarat. Kami sudah menyampaikan atau menetapkan beberapa kegiatan. Pertama, kita sudah menetapkan daftar pemilih tetap kepada Ibu. Daftar pemilih tetap itu kita tetapkan pada tanggal 19 September di tahun 2024 dengan jumlah daftar pemilih tetap kita itu 218.980 orang. Itulah pemilih yang akan memilih nanti datang ke TPS pada tanggal 27 November di tahun 2024. Maka kepada Ibu, kami KPU Kabupaten Pasaman mengajak kita semua untuk datang ke TPS, kemudian memberikan suara kita, hak kita secara konstitusional yang telah diatur di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Mengajak seluruh masyarakat yang termasuk pemangku kepentingan dari semua lini untuk ikut mengawal proses pelaksanaan demokrasi pemilihan serentak tahun 2024. Karena Bawaslu Kabupaten Pasaman beserta jajaran tidak akan mungkin mencapai ke seluruh lini yang ada sampai ke Nagari ataupun Jorong, karena secara personil bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman serta jajarannya itu sangat sedikit, bahkan itu dapat dikatakan minimalis. Kabupaten hanya 3, kecamatan hanya 3, Nagari hanya 1 orang, dan begitu juga sedang proses perekrutan adalah pengawas TPS 1 masing-masing TPS. Sementara yang akan diawasi itu banyak. 1 orang pengawas di TPS itu ada 7 anggota KPPS yang akan diawasi, dan begitu juga saksi-saksi dari pasangan calon termasuk juga masyarakat yang akan diawasi. Karena ketidakmampuan secara personil bagi pengawas pemilu untuk mengawasi seluruh tahapan seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, maka kami Bawaslu Kabupaten Pasaman mengajak dengan serendah-rendah hatinya, dengan sabaleh jukapalu, mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi proses pelaksanaan dalam semua tahapan. Tentunya bagaimana cara masyarakat ikut mengawasi proses pelaksanaan pemilihan itu adalah: 1, tentunya kalau masih dapat, kalau masih bisa, kita melakukan dengan cara pencegahan terlebih dahulu. Jika ditemukan, jika dilihat, jika didengar bahwa ada dugaan pelanggaran pemilihan serentak tahun 2024, seperti yang disampaikan Pak Kajari juga tadi, seperti kalau ada dugaan tindak pidana pemilihan, 1, seperti menerima uang atau memberikan uang, karena untuk pemilihan serentak tahun 2024 itu yang menerima dan memberi kena sanksi pidana. Dan begitu juga yang kedua, tindak pidana pemilihan yang nanti akan bisa masyarakat lihat adalah pada saat kampanye yang dilakukan oleh 3 pasangan calon, yaitu melibatkan atau terlibat pejabat daerah, ASN,
yang ikut dalam kampanye kampanye pasangan calon. Berarti jika pasangan calon, tim kampanye atau juru kampanye melibatkan pejabat daerah termasuk juga ASN dalam berkampanye, jika terbukti terpenuhi unsur tindak pidana pemilihan, maka itu akan dikenai sanksi. Nah, jika kita semua melihat bahwa ternyata ada pejabat daerah atau ada ASN yang ikut dalam berkampanye, Bapak Ibu yang hadir di sini termasuk pemilih pemula dan termasuk juga mahasiswa dapat melakukan pencegahan. Bapak tidak boleh ikut berkampanye ya Pak. Kalau pejabat daerah itu harus ada ketentuan kalau ingin ikut kampanye. Yang pertama tentu ada izin dari pihak yang berwenang. Kenapa Bawaslu mengajak kita semua ikut mengawasi proses pelaksanaan pemilihan serentak ini? Karena kepentingan berpilkada, kepentingan berpemilihan serentak tahun 2024 adalah kepentingan kita bersama, bukan kepentingan 3 pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman, dan bukan juga kepentingan partai politik pengusung, dan juga bukan kepentingan Forkopimda yang hadir hari ini, bukan juga kepentingan penyelenggara pemilihan baik itu KPU ataupun Bawaslu, tetapi kepentingan berpilkada ini adalah kepentingan kita bersama. Kalau seandainya pemilihan serentak tahun 2024 pelaksanaannya berkualitas, berintegritas, yakinlah kita semua bahwa hasil dari pemilihan serentak tahun 2024 yang berintegritas dan berkualitas itu akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Jika pemimpin yang berintegritas dan berkualitas, maka yang akan menikmati hasil dari berintegritas ataupun berkualitas itu adalah masyarakat kita semua. Kalau seandainya masyarakat hari ini sudah dibayar DP atau dibayar duluan, yakinlah Bapak Ibu, masyarakat kita nanti tidak akan dilihat lagi, tidak akan dilirik lagi. Karena kemarin saya sudah bayar DP, saya sudah bayar duluan. Jadi ngapain saya pikirkan lagi masyarakat? Paling nanti yang ada itu dipikirkan ya ujungnya lain. Nah, untuk itu maka marilah kita bersama-sama mengawal proses pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi pengawasan secara outdoor atau senam sehat, yang mana tujuannya kita mulai dengan masyarakat sehat menuju pilkada sehat dalam tanda kutip. Kalau pilkada tentu ada sehat, tetapi pilkada sehat dalam tanda kutip yaitu berintegritas, berkualitas, bermartabat, sehingga pemimpin yang kita hasilkan nanti berkualitas dan bermartabat juga hendaknya. Dengan izin Bapak Bupati Kabupaten Pasaman, Bapak PJS Kabupaten Pasaman, Pak Bupati dan Forkopimda, dan saya sebutkan satu persatu, Kepala OPD dan semua yang hadir. Dengan izin kita semua, kita buka acara sosialisasi pengawasan secara outdoor ini, senam sehat menuju pilkada sehat, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh KPU, oleh Bawaslu, seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan pilkada ini, kami sebagai pejabat sementara bupati diamanahkan sesuai dengan SK. Pertama, tidak sedang persoalan berjalannya roda pemerintahan yang baik, tapi juga terkait dengan sukses pilkada. Bagaimana kita bisa menjaga partisipasi pemilih bisa lebih baik lagi, lebih meningkat, dan netralitas ASN bisa terjaga dengan baik.